Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilmi Karungo, mahasiswa Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mereview atau menganalisis jurnal untuk menyelesaikan tugas besar 1 dari mata kuliah data komunikasi data yang diajar oleh Bapak Wawan Ridwan STMT. Ya, oke. Agak sedikit ribut ya. Dari sini saya akan membahas jurnal yang topiknya itu tentang komunikasi protokol. Di sini komunikasi protokol itu apa sih? Jadi bisa dibilang komunikasi protokol adalah proses interaksi yang terjadi pada protokol. Protokol sendiri itu adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antara komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer dan media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Itu untuk bisa bilang pengertian dari komunikasi protokol itu sendiri. Di sini saya akan membahas jurnal dengan pembahasan pertama satu detail jurnalnya, di mana dia itu jurnal yang saya temukan ini dia berisikan tentang judul pasti. Terus jurnal sumbernya dari mana, volume dan halaman, tahun, ya tahunnya ini direkomendasikan tahun yang kebetulan saya temukan, jurnal tahun yang saya temukan itu cukup terbaru ya. Terus penulis, tanggal, dan metode penelitian. Lalu selain itu ada reviewer, tujuan penelitian, subjek penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan. Dan satu lagi perbedaan dengan rencana penelitian. Oke. Di sini saya akan membahas tentang detail jurnalnya dulu ya. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Network Monitoring, Network and Network Security. Ya, ini tuh kayak bagian dari komunikasi protokol lah secara tidak langsung, karena bisa dibilang untuk untuk melihat, memonitoring lah, lebih tepatnya memonitoring interaksi yang terjadi pada protokol itu bisa dia didetailkan di jurnal ini. Nanti saya akan bahas di bawahnya ya. Oke, dia itu sumber jurnalnya dari International Research Journal of Engineering and Technology, atau disingkat ya IRJ lah. Ini websitenya, bisa diklik aja nanti di PPT. Dan saya ini mendapatkan jurnal ini dari akademia.edu. Oke, sekilas tentang internasional ya, IRJ ini dia adalah jurnal open access. Dia jurnal open access, peer review, high impact factor. Jurnal ini juga dikemas dalam bahasa Inggris. Dia itu mengutamakan disiplin ilmu tentang teknik, science and technology. Ya, teknik, sains, dan teknologi. Ilmu teknik, sains, dan teknologi. Sorry. Fokus utama jurnal, dia itu mempublikasikan artikel-artikel yang terbaru lah, artikel-artikel yang berkaitan dengan tren terbaru saat ini. Dia diterbitkan oleh Fast Track Publication. Itu sekilas tentang IRJ. Oke, lanjut ke ke jurnalnya. Nah, saya jurnal ini kebetulan dia volume 7 isi 2, halamannya dari 1167
sampai 1169 cukup jauh. Lalu penulisnya Alkilis Kanduri. Mohon maaf kalau ada salah kata untuk pengejaannya. Tanggal dan tahun jurnalnya yaitu Februari tahun 2020. Metode penelitiannya itu setelah saya baca-baca lebih ke kualitatif ya, karena dia lebih menonjolkan proses, hasilnya itu lebih menonjolkan prosesnya. Itu sih. Oke, sebelum lanjut ke bawah-bawahnya, ke yang poin-poin selanjutnya, saya akan menunjukkan tampilan dari jurnalnya. Nah, berikutnya tampilan dari jurnalnya. Cukup simpel, dia sudah mendapatkan ISSN juga. Berarti sudah jurnal resmi. Nah, cukup padatnya, cukup nggak terlalu banyak, menurut saya tidak terlalu rumit. Oke, lanjut. Tujuan penelitiannya. Oke, tujuan penelitian jurnal ini itu memonitoring network traffic yang mengacu pada pengawasan jaringan komputer menggunakan perangkat lunak, menggunakan software lah. Sistem dari network traffic memastikan ketersediaan dan kinerja komputer secara keseluruhan, sehingga admin jaringan dapat memenuhi akses router komponen yang lambat, mengetahui akses router komponen lambat atau rusak firewall, saklar inti, klien sistem, dan kinerja server di antara data jaringan lainnya. Monitor traffic bisa digunakan di perusahaan yang berskala besar dan universitas. Itu sih. Jadi intinya tujuannya itu untuk mengetahui akses router komponen lambat atau rusak firewall, saklar inti, klien sistem, dan kinerja server di antara data jaringan lainnya. Itu jadi kayak biar tahu lah si admin jaringannya. Tuh. Lalu subjek penelitian di sini adalah pada artikel ini lebih membahas ilmu general tentang network monitoring, cara menggunakan, bagaimana bekerja, dan menggunakan tools yang digunakan dalam proses. Aplikasi yang digunakan untuk memonitoring network pada artikel ya adalah Wirestruct. Ya, jadi di sini subjek penelitiannya lebih ke prosesnya. Jadi dia membahas tentang general, tapi dikemas dengan pembahasan bagaimana cara menggunakan, bagaimana pengenalan tentang aplikasi Wirestruct. Jadi sedikit teknikal sih menurut saya. Hasil penelitiannya itu mendapat gambaran menggunakan aplikasi Wirestruct dan mengetahui macam-macam dari keamanan network. Jadi setelah saya baca-baca itu saya jadi mengetahui gambaran menggunakan aplikasi Wirestruct itu sendiri. Ya walaupun tidak deep banget gitu, kayak tidak terlalu mendalam, tapi saya sebagai pemula itu kayak paham, maksudnya akan ada gambaran gitu bagaimana cara menggunakan aplikasi Wirestruct. Kelebihan dan kekurangan menurut saya kelebihannya itu sangat cocok untuk materinya, itu sangat cocok ya untuk pemula yang belum tahu tentang aplikasi monitoring atau aplikasi monitoring software yang untuk memonitoring, karena di sini kita menggunakan Wirestruct. Di artikel ini sendiri dia menggunakan Wirestruct, jadi saya kayak mendapat sedikit gambaran gitu untuk menggunakan aplikasi Wirestruct ini. Jadi kayak saat ingin memulai itu ada gambaran gitu, apa itu Wirestruct, bagaimana dia bekerja, dan begitulah ya, bagaimana dia bekerja dan bagaimana cara memakaikannya ya benar.
Dan materinya itu sangat singkat, padat, dan jelas. Karena ini lebih ke prosesnya, jadi nggak terlalu menonjolkan beberapa rumus. Jadi saya mengambil jurnal yang ringan-ringan saja. Kekurangan dari materi ini itu penyampaiannya, kan di sini kita membahas dua ya. Pertama itu network traffic, maksudnya network monitoring dan network error ya. Di sini untuk point of network errornya itu sedikit sih. Jadi kayak lebih ke macam-macamnya saja, tidak dijelaskan masing-masing dari errornya lah gitu sih. Cuman ada untuk list ancaman-ancamannya itu ada. Terus kedua untuk penjelasannya itu dia lebih ke teks sih, jadi bisa dibilang di sini tuh dia menjelaskan dengan teks, pure teks, jadi mungkin bagi teman-teman yang sedikit agak males atau mager untuk membaca itu agak pusing pasti. Nah di sini penjelasannya dia by text sih, untuk penggunaan Wireshark-nya, jadi sedikit minim gambar lah. Mungkin bisa dikasih gambar biar lebih biar lebih informatif. Lanjut ke perbedaan rencana penelitian. Menurut saya perbedaannya dari rencana penelitian awal itu, dia kan tujuannya itu memonitoring network ya. Yang saya bayangkan itu, yang saya dapat gambarannya itu lebih ke kayak akan menjelaskan apa aja sih yang terjadi di network itu, terus kayak proses terjadinya gitu, proses terjadinya hal ini tuh bagaimana, terus proses terjadinya ancaman ini bagaimana. Ternyata dia lebih ke mengemas itu tuh dalam menjelaskan aplikasi, jadi kayak langsung praktek untuk menjelaskan traffic monitoring itu sendiri. Sudah, ya cukup itu dari saya. Terima kasih. Berapa menit nih?